Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa kaum muslimin, muslimah dimanapun berada, di dalam kajian singkat kita pada kesempatan kali ini, ingin kita membicarakan tentang masalah sedekah, as-sadaqah. Bersedekah ikhwati azzakumullah merupakan bukti sidqul iman. Karenanya diambil dari kata-kata sadaqah. Sadaqah, as-sidqu dalam bahasa kita selalu diterjemahkan dengan makna jujur. Salah satu yang menghambat seseorang di dalam memperjuangkan din ini, dalam beribadah kepada Allah, adalah tarikan dunia yang begitu besar. Di mana seseorang kadang-kadang meninggalkan aturan-aturan din, aturan syariah, karena besarnya, ubudnya, cintanya kepada dunia ini. Dia ingin berusaha semua aktivitas dia ini menghasilkan kesenangan-kesenangan dunia. Padahal dalam prinsip seorang muslim, kesenangan dunia itu tidak mungkin diraih kecuali dengan beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita di dunia ini, ikhwati azzakumullah, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Namun karena apa yang dipandang oleh manusia itu hanya berdasarkan kepada apa yang dilihat oleh matanya, dari kesenangan-kesenangan dunia, karenanya dia terpalingkan dari beribadah kepada Allah. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah punya sifat rahmah, kasih sayang melampaui segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sebuah syariat yang menjadikan manusia ini mampu untuk melepaskan ikatan-ikatan dunia itu perlahan-perlahan, lalu menjadikan dunia ini sebagai wasilah bagi dia untuk beribadah kepada Allah. Maka di antara syariat Allah Ta'ala tersebut, Allah menerapkan seseorang mukmin membagikan apa yang dianggap bagian dari dunia, yaitu materi-materi yang dia dapatkan di dunia ini, wabil khusus dalam bentuk harta, ya, dan lebih khusus lagi dalam bentuk uang yang diperoleh oleh seorang di dalam kehidupan dunia ini untuk dia bagikan sebahagiannya kepada yang lain. Maka ini ketika seseorang mampu melepaskan sedikit demi sedikit dari ikatan uang dia, lalu dia berikan kepada orang lain, dia bagikan kepada orang lain, maka Allah gantikan kehilangan berupa harta benda itu di dalam hatinya sebuah kenikmatan pribadi, ketenangan jiwa. Lalu kemudian muncullah empati terhadap sesama. Dan juga timbal baliknya orang yang menerima sedekah pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan orang yang memberikan sedekah tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan." Ambillah sedekah ya dari kaum mukminin tersebut. Tutahhiruhum, yang sedekah itu akan membersihkan jiwa mereka dari ikatan dunia yang besar. Wa tuzakkihim, dan mensucikan hati mereka dari kecintaan-kecintaan yang begitu besar terhadap dunia ini, sehingga terkadang-kadang mereka akan menzalimi orang lain karena kecintaan dunia tersebut, ya. Maka disuruh kaum mukminin untuk bersedekah. Lalu apa kata Allah? Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan doakanlah oleh kalian orang mukmin yang bersedekah tersebut, karena doa kalian itu akan menenangkan mereka. Maka ketika seseorang bersedekah, ada rasa ganjalan di dalam hatinya. Ada rasa mungkin juga kesedihan karena dia melepas sesuatu yang dia upayakan mungkin siang malam untuk mendapatkannya, lalu dia harus bagikan kepada orang lain. Maka ada rasa berat di dalam hati tersebut. Maka
ketika seseorang itu bersedekah, lalu orang yang bersedekah itu begitu gembiranya, lalu mendoakan orang yang memberikan sedekah ini, maka rasa berat, rasa kehilangan harta itu berkurang dan berubah menjadi sebuah ketenangan. Oh, ternyata saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, harta saya bisa bantu orang lain, maka timbullah kenikmatan batiniah dan ketenangan bagi dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, begitu hakim, begitu ahkamul hakim, begitu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala menerapkan syariat sedekah ini. Namun ikhwati azzakumullah, sedekah pun akan lebih berdaya guna, lebih bermanfaat, lebih besar pahalanya apabila sedekah itu diberikan kepada orang yang menghajatkannya, yang membutuhkan. Maka di antara ladang sedekah yang begitu besar pahalanya, ya, walaupun kalau dibandingkan dengan nilai, mungkin ada orang bersedekah dengan nilai yang tidaklah fantastis, tetapi nilai tersebut tepat sasaran, ya, maka dia lebih besar daripada orang yang menginfakkan hartanya begitu banyak, tapi tidak tepat sasaran. Sebagai contoh misalnya, hajat manusia kepada ilmu, kepada syariat ini begitu besar. Manusia terbimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk belajar, ya, menuntut ilmu, mengetahui syariat-syariat Allah ini perlu sarana, ya, perlu pembiayaan, perlu perjalanan yang begitu panjang. Lalu kemudian salah seorang dari kaum muslimin yang diberikan harta yang begitu luas, lalu dia membagikan hartanya ini untuk para penuntut ilmu, maka sesungguhnya sedekah dia sungguh sangat besar. Ya, dengan harta dia tersebut, maka seorang mukmin bisa menyelesaikan pelajarannya, bisa menyelesaikan pendidikannya. Maka setelah selesai seseorang ini dari menuntut ilmu, maka ilmu itu dia ajarkan, maka orang yang bersedekah tadi, kita bisa bayangkan bagaimana besar pahala dia. Karena dia terlibat di dalam dakwah, mendakwahkan Islam ini, ya, yang merupakan amalan yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa orang yang lebih baik dari ucapannya ketimbang orang yang mendakwahkan syariat Allah ini. Ada seseorang yang bisa berdakwah menyampaikan Islam dan salah satu sebab dia bisa berdakwah karena dahulu dia mendapatkan infak, mendapatkan sedekah dari seseorang yang memiliki kelapangan harta demi dia untuk belajar, ya, demi dia untuk menuntut ilmu sehingga dia mendapatkan ilmu, maka apa yang diamalkan oleh penuntut ilmu ini, dari ilmunya tersebut dia bisa beramal soleh, dari ilmunya tersebut dia bisa berdakwah, dari dakwah itu muncullah orang-orang yang juga mengikuti kebaikan, maka demi Allah tidak ada sedekah yang paling besar, yang paling hebat pahalanya kecuali bersedekah kepada para penuntut ilmu. Yang kedua, sedekah yang sangat besar pahalanya tersebut adalah menyiapkan sarana prasarana orang untuk beribadah kepada Allah. Ya, diantaranya binaul masjid, ya, membangun masjid. Membangun masjid. Rasulullah SAW, man bana masjidan lillahi walau ala qafasi tairin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya seperti sangkar burung. Maksudnya walaupun hanya bahagian kecil dari masjid tersebut. Mungkin dia cuma beli satu box keramik, atau mungkin dia hanya dengan hartanya itu bisa membeli sebuah keran air. Ya, bahkan yang lebih kecil dari itu dia niatkan ingin bersedekah, membuat sarana-sarana orang beribadah kepada Allah, maka dia termasuk bersedekah di tempat yang subur. Ya, berkembang sedekahnya tersebut. Setiap orang yang sholat di situ, ya, yang mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kemudahan untuk beribadah, maka alangkah besar pahalanya.
Maka inilah kesempatan yang paling besar seseorang. Kemudian yang berikutnya, ikhwati azzakumullah, di antara sedekah yang nilainya besar di hadapan Allah adalah bersedekah kepada orang yang mempertahankan dini. Mempertahankan dini. Berjuang, berjihad fisabilillah. Ya. Dia membiayai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membiayai orang-orang yang tertindas yang dengan harta dia itu orang-orang lemah bisa mempertahankan dirinya. Maka alangkah besar pahala yang Allah berikan kepada dia. Maka ketika di zaman Rasulullah SAW, Utsman bin Affan membawa hartanya, membawa emasnya yang beliau bawa dengan jubah beliau di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengaduk-ngaduk emas itu, ukiyah emas itu yang dia infakkan di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ma darra Utsman bima fa'al hadzal yaum. Tidak ada yang memudaratkan Utsman dengan apa yang dia lakukan hari ini. Artinya tidak ada yang memudaratkan dia di akhirat kelak. Dia akan dijamin oleh Allah surga, sehingga keadaan dia di akhirat pun akan terjamin. Maka ini adalah sedekah yang penuh dengan pahala yang besar, yang terus mengalir. Ya. Karena itu kaum mukminin yang dirahmati Allah, janganlah kita merasa berat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu malahu au mala ghairihi. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta dia ketimbang harta orang lain? Maka kata Rasulullah, ma minna illa ahabba malahu. Tidak ada di antara kita ya Rasulullah SAW kecuali kita lebih suka dengan harta kita. Ngapain kita menyukai harta orang lain? Ya. Kenapa kita harus suka harta orang lain walaupun jumlahnya besar? Ya. Kita punya harta sekian, cuman harta itu milik kita, lebih kita sukai. Maka kata Rasulullah, harta sesungguhnya milik kalian itu adalah apa yang telah kalian infakkan. Adapun harta milik orang lain itu adalah harta yang kalian tahan. Maka sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah, sesungguhnya itulah harta kita sebenarnya. Yang kita pakai, yang juga kita bawa nanti setelah kematian kita. Adapun harta yang kita tahan, kita tabung, ya lambat laun nilainya turun, lambat laun juga harta itu berpindah kepada orang lain menjadi harta warisan. Karena itu kaum mukminin yang dirahmati Allah tidaklah ya menghalangi kita untuk bersedekah kecuali hajat-hajat kecil kita di dunia. Maka sisanya lebihnya sungguh sangat besar kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa poin sedekah-sedekah walaupun minim dari sisi nilai, tetapi dia ditempatkan di tempat yang subur. Bahkan di sebahagian orang ada yang bersedekah nilainya besar tetapi sedekah mereka itu membawa bala. Ya, di zaman dahulu orang-orang kufar bersedekah dengan harta mereka. Mereka infakkan harta mereka begitu besarnya, begitu mahalnya, tetapi apa? Untuk menghalang-halangi dakwah, untuk memerangi kaum muslimin. Justru infak mereka itu menjadi bala. Ya. Bahkan ada orang yang merasa dengan infaknya itu dia dapat pahala di sisi Allah, tapi justru infaknya ini menjadi penghalang dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah karena tidak tepat di dalam berinfak tersebut. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari ceramah singkat ini membuat kita berpikir bagaimana kita menyerahkan dan menyalurkan infak kita itu sehingga benar-benar berkembang menjadi keberkahan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bersedekah pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga nilainya berlipat-lipat sampai lebih dari 700 kali lipat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.